Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum saya akan bertanya kepada narasumber saya, terlebih dahulu saya akan hadirkan ini pernyataan dari aparat kepolisian, bahkan juga dari kuasa hukum mengenai penahanan Panji Gumilang. Kasus penodaan penistaan agama oleh Saudara PG. Setelah ditetapkannya Saudara PG sebagai tersangka pada tanggal 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan Saudara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Ini klien kami masih dalam proses penyidikan. Semalam kita ketahui sudah disampaikan oleh Pak Jenderal Juhandani telah ditetapkan tersangka, kemudian ditahan dan dalam proses masih lanjutan penyidikan. Nah, tentunya kami berharap kepada sahabat semua, kita berdoa untuk bagaimana persoalan ini bisa cepat selesai. Dan ya kita ketahui bahwa kami duga memang persoalan ini sangat-sangat cepat sekali diproses, mulai dari ditetapkan tadi dari posisi sebagai saksi, kemudian ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditetapkan diperintahkan untuk penangkapan, kemudian dilanjutkan kepada tahapan penahanan, ini dalam satu malam. Ya, ini kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Bareskrim. Kita nggak paham, tapi kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Panji Gumilang ini. Ya, jadi kita tentunya sangat menghormati dari setiap langkah-langkah Bareskrim yang hari ini terus menindaklanjuti persoalan ini dengan serius tentunya. Ya, harapan kami kita tetap kondusif dalam hal persoalan ini. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya, kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan, karena bagaimanapun Pak Panji ini pertama usianya sudah di angka 77. Bang Ihsan, kuasa hukum Panji Gumilang mengatakan ini kriminalisasi, ini seperti apa? Ya, jadi kriminalisasi itu artinya tidak ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan ada perbuatan pidana. Maka kemudian muncul istilah kriminalisasi. Kita tahu bahwa dari laporan kami dari awal, kemudian pemeriksaan bukti, pemeriksaan ahli, saksi, nah itu kan menunjukkan bahwa ada peristiwa hukum yang menunjukkan di situ ada unsur pidananya. Jadi untuk yang kriminalisasi, kita harus luruskan di publik. Kalau kemudian penasihat hukumnya Pak Panji Gumilang mengatakan itu kriminalisasi, itu mungkin adalah kondisi mereka dalam kondisi galau menghadapi situasi di mana klien mereka ditahan. Tapi kemudian kita harus objektif di publik bahwa persoalan-persoalan ini berawal dari ketika beliau menyampaikan kata-kata yang kontroversi, kemudian disebarluaskan. Nah, itu menyangkut undang-undang ITE, menyangkut undang-undang tentang keamanan, kondisi penistaan agama. Dan itu kemudian ketika dari lidik naik ke sidik, pada tanggal 1 Suro kegiatan di Az-Zaitun, itu membuat Pak PG ini nggak berubah. Artinya dia tahu bahwa kasus naik dari lidik ke sidik akan ditetapkan tersangka. Tapi justru kemudian yang terjadi di Az-Zaitun tanggal 1 Suro itu diundang semua tokoh-tokoh dan menyampaikan orasi-orasi yang kemudian membuat rame di publik. Ya. Artinya ini mendorong percepatan oleh penyidik bahwa kalau dibiarkan di luar,
ini saudara PG ini akan membahayakan. Baik. Jadi artinya kalau penangguhan penahanan tadi disampaikan oleh pengacaranya, seharusnya pengacaranya berbisik di satu suro itu, jangan pancing kemudian terjadi kerusuhan lagi. Baik. Nah ini ternyata pengacaranya nggak melakukan itu kepada Pak Panji Gumilangnya gitu. Baik, Prof. Hipnu boleh dong diberikan tambahan, ini kan ada dua opini ya, ada yang mengatakan bahwa penahanan ini menjadi sangat tepat, apalagi penetapan tersangka, tapi ada juga sebagian pihak, contohnya kuasa hukum, kriminalisasi. Bahkan penodaan agama ini kan juga kontroversial, ada yang mengatakan memberangus kebebasan berekspresi, seperti apa Prof. Hipnu? Ya, gini Pak, dalam suatu sistem peradilan pidana, ini kan masih di praadjudikasi. Praadjudikasi itu adalah kewenangan Barisskrim untuk menentukan seseorang tersangka berdasarkan bukti. Dan buktinya itu sudah cukup, kalau nggak salah ada 34 saksi, 17 ahli. Dan bukti itu harus bernilai beyond a reasonable doubt. Bukti itu harus terang. Oleh karena itu, dengan terang ini akan dijadikan sebagai bukti di persidangan. Jadi, penasihat hukum menurut kami di dalam konsep ini jangan habis pada tahap praadjudikasi, tapi mohon disiapkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Sehingga ketika bukti-bukti yang di persidangan nanti disampaikan dan ternyata apa yang dibuktikan oleh polisi itu tidak mempunyai bukti, itu baru suatu kriminalisasi. Karena bicara hukum adalah bicara bukti, based on evidence, itu Mbak. Oleh karena itu yang menariknya di sana. Jadi kadang-kadang saya melihat dalam suatu sistem itu semua energi itu habis di dalam praadjudikasi, termasuk upaya penangguhan penahanan. Ini juga habis energi. Karena berpikir gini Mbak, seandainya seseorang itu kita harus berpikir seperti dokter, oh ini terbukti dan tidak terbukti. Jadi jangan sampai PHP, oh ini bebas, oh jangan. Kalau itu memang terbukti, seandainya loh ya, dan sekarang itu ada upaya paksa, toh nanti pada saat putusan itu akan dikurangkan. Sehingga saya berpikir, karena Pak Panji itu usia 76, upaya paksa yang dilakukan oleh polisi penahanan itu akan dikurangkan sepenuhnya. Sehingga begitu selesai perkara, putusannya pas pada saat putusan dibacakan jumlah harinya, sehingga bisa keluar demi hukum. Artinya kan sudah terbukti. Itu yang saya kira kadang-kadang kita melihat suatu perkara, penyelesaian perkara itu habis di praadjudikasi, tapi lupa diadjudikasi. Ini yang saya kira kurang pas di dalam suatu sistem peradilan pidana. Baik, Pak Arianto boleh ditanggapi statement kuasa hukum kriminalisasi ini kan secara tidak langsung menyerang institusi Polri yang melakukan penahanan. Seperti apa tanggapannya Pak? Kalau saya bukan menyerang instansi Polri ya, tapi itu saya menyayangkan ya. Itu alasan-alasan yang seperti itulah yang menurut saya kurang mendidik ya. Kalau seorang kuasa hukum itu kan ahli hukum itu. Istilah kriminalisasi itu adalah itu tadi sampaikan oleh Bapak yang depan tadi. Tadinya tidak ada masalah kriminal, kemudian dipaksakan menjadi seakan-akan kriminal dengan bukti-bukti yang palsu. Nah ini kan bukan, masalahnya kan ini ada bukti-bukti loh kayak gini. Kemudian diproses, lah. Mari kita bawa ke persidangan. Perkara nanti itu terbukti apa tidak, nanti persidangan menentukan. Jadi ini bukan kriminalisasi. Wong itu sudah ada bukti awal kok. Itu yang saya sayangkan ya. Tolong inilah pada masyarakat juga mesti tahu ya. Jangan itu istilah kriminalisasi itu dipakai ya untuk itu membuli masyarakat, ini membohongi masyarakat. Menurut saya kayak gitu. Termasuk politisasi juga itu tadi. Kan dimasukkan sini. Kalau dalam proses hukum ini ya, apabila ada tindakan yang salah, pra-peradilan saja dilawan dengan itu hukum gitu. Misalnya penentuan kok ini tadi 1 hari selesai, 1 hari kok langsung penahan, disangka langsung ditahan. Ya, itu diajukan ke pra-peradilan aja, tidak mengatakan wah itu politisasi. Itu namanya ya mendidik rakyat tidak benar. Baik. Itulah yang nanti menjadikan chaos gitu. Jadi saya kalau saran saya para kuasa hukum itu tolong jangan membiasakan diri dengan model-model yang kayak gitu itu karena itu menghasut massa itu. Itu pandangan saya itu. Baik. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan pemahaman juga untuk masyarakat. Jangan mudah terobsesi dengan wah ini kriminalisasi, politisasi itu nggak bagus lah untuk rakyat negara ini. Oke, Bang Ihsan, terakhir kita tidak tahu penangguhan penahanan ini akan dikabulkan atau tidak. Tapi jika dikabulkan, ada kemungkinan tidak dia akan berlaku yang sama. Seperti apa? Ya, jadi ketika lidik naik ke sidik, itu kan sebetulnya Pak Panji sudah tahu bahwa ini akan naik tersangka. Dia melontarkan banyak pernyataan-pernyataan dan menghimpun semua kekuatan untuk kemudian menyerang
baik itu berbagai institusi dan segala macam, artinya itu sudah terbukti ketika sebelum ditersangkakan dan ditahan, itu sudah melakukan sesuatu yang kemudian dari awal dilaporkan ke polisi. Artinya kami sudah lapor bahwa ada dugaan pidana. Dia tahu kemudian dipanggil sebagai saksi. Dia tahu bahwa laporan ini sudah naik dari lidik ke sidik, tapi kemudian tidak berhenti di situ. Apa artinya? Artinya bahwa Pak PG ini tidak akan berubah. Oleh karena itu, saya yakin penyidik akan mempertimbangkan bahwa kalau dia diberikan penangguhan penahanan, akibatnya dia kemudian makin kencang menyerang di publik. Kenapa? Baik. Karena dia punya kesempatan untuk Mengulang menyampaikan pesan-pesan dia melalui media. Karena semua ini coba lihat, Baik. dengan YouTube-nya resmi Al-Zaitun, itu semua dipublish di publik. Artinya apa? Ini kan bentuk perlawanan. Saya pikir kalau kemudian diberikan penangguhan, Ya. justru akan lebih parah lagi dari yang kemarin. Gitu. Baik, Bang Ihsan terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Hipnu terima kasih, Pak Rianto Sutadi terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan kasus ini pemirsa, kita serahkan kepada pihak berwenang.